Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya, alhamdulillah anak-anak ustazah, kita dapat bertemu kembali ya daring dan dapat melanjutkan kembali materi fikih kita. Semoga anak-anak ustazah tetap semangat ya, dan telah dalam keadaan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sudah mandi ya, duduk rapi, memegang alat tulis, siap untuk menulis insyaallah. Karena sesuatu yang kita persiapkan itu akan lebih bisa menerima dan mudah untuk mendapatkan yang kita inginkan ya. Sebagaimana ya, ketika seorang yang mempersiapkan dirinya untuk melakukan sholat ya, maka dia akan lebih mudah khusyuk ketika sholatnya nanti. Beda dengan orang yang tidak melakukan persiapan dalam sholatnya, anak-anak ustazah ya, langsung jugu-jugu sholat seperti itu ya. Nah, akan sulit baginya, sulit ya, bukan berarti tidak mungkin, akan tapi sulit baginya untuk meraih kekhusyukan. Nah, kalau kita atau orang yang dia punya waktu, dia mengatur waktunya, dia sangat menjaga waktu sholatnya ya, ketika dia melihat 10 menit lagi azan misalkan, nah 10 menit lagi azan zuhur nih, maka dia bergegas langsung ambil air wudhu ya. Nah, ketika belum waktunya sholat, nah itu akan ada imbas hilangnya terburu-buru ya, maka dia bisa wudhu dengan tumakninah, tenang ya, dia benar-benar mengambil air ya, dia benar-benar istinsyak atau istinthar, memasukkan air ke dalam hidung, lalu dia keluarkan, lalu dia kumur-kumur dengan sempurna sehingga rongga-rongga mulutnya terkena air wudhu ya, dia hapus wajahnya ya, tidak ada terburu-buru karena waktunya belum masuk seperti itu. Nah, setelah selesai wudhu, dia pun sempat membaca doa setelah wudhunya. Nah, setelah itu dia ambil mukenahnya, ya kan? Lalu dia duduk di atas sajadahnya atau di musolanya atau di masjid seperti itu. Dia bisa duduk, bahkan dia bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu dengan tenang. Lalu dengar azan seperti itu ya. Nah, di saat azan berkumandang, dia telah ready, dia telah pakai mukena, dia telah duduk di atas sajadahnya di ruang sholatnya. Nah, dia bisa menjawab azan, itu kalimat-kalimat azan dia bisa jawab ya. Kemudian dia bisa membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wah sampai akhir. Nah, setelah itu dia bisa manfaatkan untuk berdoa di waktu yang mustajab, yaitu antara azan dan iqamah, dia bisa berdoa. Nah, kemudian ya, dia bisa sholat sunnah qobliyah ya. Nah, setelah itu masuklah dia ke dalam kegiatan inti, ibadah inti, yaitu sholat fardu. Nah, orang yang seperti ini yang penuh persiapan, penuh kesiapan, itu akan mudah meraih kekhusyukan. Sama seperti kita saat ini. Kalau kalian pagi tadi sudah mandi, sudah sarapan ya, atau sudah menyelesaikan tugas-tugas rumah kalian yang udah diberikan kepada kalian, yang udah ditugaskan oleh ibu kalian, kalian misalkan pagi itu harus cuci piring dulu, kalian harus bersihkan kamar dulu, mandiin adik dulu, bantu umi masak dulu. Nah, kalau itu semua udah kalian siapkan, kalian udah mandi, sekarang sudah ready, sudah selesai, sudah siap, nah kalian itu akan mudah khusyuk. Beda dengan anak-anak yang serba terburu-buru,
udah lihat jam 8 baru bangkit tempat tidur, baru sikat gigi, baru ini, baru itu. Nah, akhirnya dia duduk sambil nyemil, akhirnya dia duduk sambil cari-cari buku, ya, cari-cari halaman, udah halaman berapa, mana catatan kemarin, sambil minum susu, atau sambil kerjaan-kerjaan lain, sambil cuci piring, sambil jaga adik. Masya Allah, waliyadzubillah. Nah, orang yang seperti ini, penuntut ilmu yang seperti ini, bagaimana dia mau mendapatkan kekhusyukan, ya? Sementara kalau nggak khusyuk kita nggak bisa paham, ya. Nah, ini pembukaan dari Ustazah. Maka semoga anak-anak Ustazah sudah siap, ya, dalam keadaan siap. Dan jika seandainya ada di antara kalian yang belum siap, maka semoga besok atau nanti kalian bisa mempersiapkan diri kalian, ya. Karena penuntut ilmu itu seperti orang yang berperang, ya. Dia harus bawa peralatan peperangannya, persenjataannya, ya kan. Kalau penuntut ilmu apa senjatanya? Ya alat tulis, seperti itu kan pernah ya saya sebutkan mungkin di kelas-kelas yang lain. Nah, kalau belajar ke sekolah nuntut ilmu itu enggak bawa alat tulis, itu sama dengan seperti seorang pahlawan atau prajurit yang pergi ke medan perang enggak bawa senjata. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak ustazah yang berperang enggak bawa senjata, akhirnya dia mati konyol di medan peperangan, mati sia-sia. Perang kok enggak bawa senjata, udah gitu enggak ada keahlian silat pula misalkan, ya, waliyadzubillah. Nah, seperti itu juga kita penuntut ilmu, belajar tapi nggak bawa buku, nggak bawa pena, ya. Nah, jadi apa yang dia dapat? Ya kayak gitu, ngambang semuanya, seperti itu. Nah, jadi yuk persiapkan, ya, diri kalian dalam belajar, ya. Bukan hanya jalan-jalan aja yang perlu persiapan. Kalau kalian mau pergi piknik, lihat apa yang kalian persiapkan, bawa ini, bawa itu, bawa jajanan ini, jajanan itu. Takut nanti di sana di jalan kelaparan, takut nanti kehausan, takut nanti nggak ada uang, maka dompet dipersiapkan, minuman dipersiapkan, makanan dipersiapkan, bahkan pakaian pun dipersiapkan, pakaian hari pertama, pakaian hari kedua. Nah, itu untuk urusan dunia, sama juga seperti kalian kalau mau pergi undangan misalkan, atau kalian mau jumpaan sama teman kalian, mau kumpul-kumpul sama teman kalian di suatu tempat, mungkin 3 hari sebelumnya tuh kalian udah mempersiapkan, nanti saya pakai baju inilah, atau ada yang kurang, oh saya belum punya sepatu yang bagus misal, ya. Nah, harus beli dulu, cari dulu yang cocok dengan bajunya dan lain sebagainya. Itu kita butuh, kalian butuh persiapan. Ini dalam perkara dunia, masa untuk perkara yang Allah wajibkan kepada kita, yakni menuntut ilmu, seperti itu, nggak melakukan persiapan, ya. Masya Allah sekali. Berarti yang ada di pikirannya hanyalah dunia. Dia hanya mempersiapkan dunianya, tetapi ketika dihadapkan kepadanya akhirat, dia tidak melakukan persiapan, ya. Baik, ya anak-anak ustazah, maka boleh nanti atau mulai besok dan seterusnya lakukanlah persiapan untuk belajar. Kadang kita ngomel, ya, kayak mana ini nggak paham, ini nggak paham, kayaknya ustazahnya ini yang nggak pandai menjelaskan dan lain sebagainya. Padahal kalau ditilik-tilik ternyata kita yang belum persiapan, ya. Kita datang ke layar kita dalam menuntut ilmu dalam keadaan tergesa-gesa, ya, dalam keadaan terburu-buru alias nggak ada persiapan. Oke, anak-anak ustazah, kita mulai dengan pertanyaan anak ustazah, ya, salah satu dari kalian. Nah, dia bertanya, oke, yang lain silahkan lihat. Nah, minggu lalu kita babul qard, ya, bab hutang pihutang, yang mana hukum hutang pihutang ini adalah mandub, disunnahkan, diperbolehkan, bahkan ini termasuk hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membantu saudaranya yang sedang kesulitan, maka boleh dibantu. Tidak bisa memberi, ya udahlah dihutangkan. Nah, wa ma sahha bai'uhu sahha qarduhu, ya, apa-apa yang sah dijual belikan, yang boleh diperjualbelikan, maka boleh juga dijadikan bahan hutang, boleh dihutangkan, ya. Nah,
wa yumlaku biqabdihi. Nah, dan menjadi kepemilikan ya setelah adanya serah terima ya. Harta tadi menjadi pemilik, menjadi milik yang berhutang setelah terjadinya serah terima ya. Fala yalzamu raddu aini, dan tidak mesti, la yalzam, tidak harus mengembalikan dengan barang yang sejenis, itu tidak harus. Nah, jadi boleh kita melakukan muamalah hutang berhutang. Apa saja yang boleh dihutangkan, semuanya boleh. Yang boleh diperjualbelikan maka boleh juga dihutangkan. Kapan barang atau harta yang mau dihutangkan itu jadi pemilik si berhutang, yang berhutang? Ya setelah terjadinya serah terima. Dan ketika ingin mengembalikan hutang tersebut, la yalzam raddu aini, tidak harus dengan barang yang serupa ya. Lihat, bal yathbutu badaluhu fi dhimmatihi, bahkan boleh dia menetapkan gantinya ya, dia menetapkan gantinya fi dhimmatihi, dan itu adalah tanggung jawab dia, tanggung jawab yang berhutang ya. Dia menetapkan ganti dari apa yang telah dia hutangi. Dia boleh bayar secara langsung atau boleh dia tunda. Nah, ini dia yang ditanya oleh teman kalian. Fa in raddahul muqtarid lazima qabuluhu, dan jika yang berhutang ya, al muqtarid ini adalah orang yang berhutang. Al-muqtarid ini adalah orang yang memberi hutang, memberi pinjaman, memberi hutang ya. Jika yang berhutang mengembalikan sebentar ya, yang meminjam, oke. Al-muqtarid, ustazah perbaiki, al-muqtarid adalah yang berhutang ya. Jika orang yang berhutang mengembalikan hutangnya, lazima qabuluhu, maka wajib diterima oleh si pemberi hutang ya. Kalau kita berhutang lalu kita kembalikan kepada orang yang memberikan hutang, maka yang memberikan hutang itu wajib menerima ya, harus dia terima terlebih dahulu. Nah, wa in kanat mukassarah ya, wa in kanat mukassarah, dan jika barang yang dipinjam tadi rusak ya, in kanat mukassarah, barang yang dihutang tadi rusak ya. Nah, ini lagi kembali seperti yang pernah ustazah sebutkan. Ingat, buku ini, kitab ini dikarang atau dibuat sudah beratus tahun yang lalu ya. Nah, dan juga si pengarang Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah berasal dari negara Arab sana, seperti itu ya. Dan belum ada uang kertas seperti kita, seperti itu ya, atau mereka tidak menggunakan uang kertas seperti kita. Nah, dan berlaku di zaman itu, trennya, kerennya gitu ya, itu saling menghutangkan barang ya, menghutangkan barang. Kalau kita kan di zaman sekarang biasanya hutang itu uang ya, pinjam uang. Nah, yang namanya uang nggak pernah rusak. Kalau rusak ya ganti, seperti itu. Dan kita tidak mau kan kalian dihutangi, diberi hutang dengan uang yang rusak. Oke, saya pinjam ya uang 100.000, ya udah, nah saya kasih uang 100.000-nya itu rusak kok ya. Nah, pasti kalian nggak mau, kita nggak mau. Nah, tetapi ini misalkan dia berhutang atau meminjamkan barang ya. Nah, barangnya itu rusak atau fulusnya ya, uangnya. Nah, jika barang yang dipinjam itu rusak, famana as-sultan, maka orang penguasa setempat itu mencegah muamalah dengan barang yang rusak tadi ya. Jika yang memberi yang berhutang ya membayar hutangnya dengan sesuatu yang rusak atau barang yang dia pinjam itu rusak, maka penguasa setempat harus mencegah muamalah seperti ini. Falahul qimah, dan
bagi hu-nya ini kembali kepada muqtarid. Muqtarid tadi apa? Orang yang meminjam, orang yang berhutang. Maka bagi orang yang meminjam tadi, bagi orang yang berhutang tadi, al-qimah, ganti, ya, ganti rugi. Waqtal qardi, di saat dia ingin membayar hutangnya. Ya, kalau rusak barang yang dia pinjam, ya dia harus ganti. Seperti itu. Dia harus ganti. Wa yaruddul mithla fil mithliyat. Ya, dan ketika mengganti barang yang rusak tadi ada adabnya, ya. Apa itu? Yaruddul mithla fil mithliyat, mengembalikan yang serupa dengan yang dipinjam. Mithla fil mithliyat ini mengembalikan dengan sesuatu yang serupa dengan yang dipinjam yang rusak tadi. Dia pinjamnya sendok kaca, maka dibalikkanlah sendok kaca, cari gantinya. Dia pinjam kepada tetangganya panci, ya, panci yang atau tempat bontot Tupperware misalkan, lalu rusak, ketika mau dikembalikan rusak, maka ganti dengan yang semerek, dengan yang seharga, dengan yang seharga, seperti itu ya, sama-sama Tupperware, seperti itu. Atau tidak dapat dengan yang barang serupa percis, wal qimah fi ghairi, atau dengan harga yang serupa, ya, atau dengan harga yang serupa. Dia pinjam kuali yang harga 200.000, ternyata ketika dipakai jatuh, pecah kualinya. Nah, ketika dicari dengan barang kuali yang rusak tadi, percis seperti itu nggak ada, maka dia boleh ganti dengan harga yang sama dengan kuali yang dia pecahkan, ya. Nah, itu maksudnya, ya, bagi anak ustazah yang bertanya. Semoga telah jelas, ya. Nah, maka kita masuk ke bab yang baru, yaitu babur rohni. Apa itu ar-rohn? Kalau kalian cari di kamus, artinya gadai, ya. Bab gadai, ya, menggadai-gadai, ya. Apa itu gadai, ustazah? Gadai itu, ya, berhutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Nah, ya, ini diperbolehkan. Terutama, ya, anak-anak ustazah, semakin bertambahnya zaman, ya, dan juga semakin adanya orang-orang yang berilmu, ya, semakin krisisnya akhlak, ya, moral, maka semakin sulit juga kita mendapatkan orang yang amanah, seperti itu, ya. Ketika kita ingin meminjamkan uang atau harta kita kepada seseorang, nah, itu kita takut, ini orang yang kita kasih pinjamannya amanah nggak? Dia benar-benar mau mengembalikan nggak? Nah, kan ada itu rasa was-was kepada si pemberi pinjaman, si pemberi hutang. Maka oleh sebab itulah adanya ar-rohn, adanya gadai. Seseorang ingin berhutang, dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Nah, ini akan memberikan efek nyaman, ya, tenang bagi yang si pemberi hutang. Karena apa? Karena nanti gadaian tadi, barang yang dia gadaikan tadi itu bisa menjadi jaminan di saat orang yang berhutang tadi nggak bisa bayar sesuai dengan temponya, ya. Kata si pemberi hutang, ya udah, saya berikan kamu pinjaman 5 juta, ya. Kamu gadaikan emas kamu itu, gelang kamu itu, ya, tentunya yang digadaikan itu anak-anak ustazah seharga dengan pinjamannya, ya, nggak bisa lebih kecil dari pinjaman. Yang dipinjam uang 5 juta, yang digadaikan emas 1 gram, seperti itu tidak bisa, karena kalau dijual nanti nggak bisa menutupi hutang si yang berhutang. Nah, jadi oke, saya pinjamkan kamu uang 5 juta, kamu gadaikan itu emas kamu, ya, yang seberat 10 gram misalkan. Nah, saya beri batas waktu untuk melunasi 5 juta ini sampai 5 bulan ke depan, ya. Nah, saya pegang, kata si pemberi hutang ini, ya, saya pegang barangmu ini, emasmu ini. Nah, di saat 5 bulan ke depan, 5 bulan telah berlalu, si yang berhutang nggak bisa melunasi hutangnya, nggak bisa bayar hutangnya.
maka si pemberi hutang berhak menjual emasnya tadi, ya. Kemudian hasil penjualan emas tadi dia bayarkan hutangnya, lebihnya misalkan lebih emasnya ada 20 gram, ini kan lebih, itu hutangnya cuma 5 juta. Apakah semuanya untuk si pemberi hutang? Enggak. Si pemberi hutang menjualnya, lalu dia ambil sebesar nominal yang dia hutangkan, 5 juta, ya udah 5 juta. Sisanya ya dia kembalikan kepada yang berhutang, seperti itu ya. Nah, jadi gadai ini diperbolehkan ya, dan menimbulkan rasa nyaman kepada si pemberi hutang. Oke, kita masuk ya. Yasihhu fi kulli ainin, ya, yajuzu bai'uha. Lihat anak-anak ustazah, ini kita poinkan saja ya, biar ringkas ya, biar kalian juga tidak bingung ya, sebagaimana yang di atas tadi. Nah, babur rohan, di sini ada beberapa poin ya, ada beberapa poin, ada 6 poin ya. Yang pertama, kalian catat, babur rohan al-awwal yasihhu fi kulli ainin yajuzu bai'uha, titik, nuqtah, sampai di sini ya. Yang pertama, sah ya, boleh pada setiap jenis yang diperbolehkan untuk dijual. Maksudnya apa? Barang gadaian itu boleh apapun, apa saja boleh ya. Yang penting barang gadai tadi bisa dijual. Ini maksudnya. Yasihhu fi kulli ainin yajuzu bai'uha. Boleh pada semua barang yang bisa dijual. Nah, ini yang pertama. Jadi barang gadaian itu ya, sebagaimana tadi sebelumnya saya sampaikan, gadai ini hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Nah, pembahasan pertama ya, boleh barangnya apa saja, yang penting barangnya bisa dijual. Ya, enggak boleh dia menggadaikan apa ya, sepatu koyaknya ya, sepatu koyaknya, yang mana sepatu koyaknya ini enggak ada nilainya, enggak ada harganya, itu yang dia gadaikan, ini tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, ini dia yang kedua, mala wa mala yajuzu bai'uhu la yasihhu rahnuh. Ya, Ustazah rasa kan udah tahu artinya nih, kan ini bolak-balik ya, sering ini kata-kata ini berulang. La yajuzu bai'uh. Yang kedua, tidak boleh apa-apa yang tidak bisa dijual, la yasihhu rahnuh, maka tidak boleh dijadikan gadaian, dijadikan barang gadai. Ini yang kedua. Nah, jadi apa saja bisa dijadikan barang gadai, yang penting bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual, maka tidak boleh dijadikan barang gadai. Nah, kalau manusia kan bisa dijual ustazah, jadi boleh dijadikan barang gadaian. Nih, saya pinjam uangmu 100 juta, saya gadaikan anak perempuan saya. Nah, boleh tidak? Jangan ada yang bilang boleh ya. Tidak boleh. Karena apa? Karena manusia tidak boleh dijual belikan. Atau misal, saya pinjam uang kamu 5 juta, nih barang gadaiannya kucing saya mahal loh, kalau dijual bisa 12 juta, bisa 20 juta, nah ini saya gadaikan. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kucing tidak boleh diperjualbelikan. Nah, paham ya? Atau jahatnya lagi nih, waliyadzubillah, suami ya, saya pinjam uang kamu, nah saya gadaikan istri saya. Waliyadzubillah, jahat sekali nih suaminya. Boleh seperti itu? Tidak boleh, karena manusia tidak boleh diperjualbelikan. Apa saja ya, ginjalnya kah, matanya kah, apanya lagi, dan lain-lainnya dari bagian tubuhnya, itu dia gadaikan, tidak boleh. Atau dia seperti ini, saya pinjam harta kamu nih, saya gadaikan ternak babi saya misalkan. Boleh? Tidak boleh.
Dan gadai ini anak-anak ustazah boleh kita laksanakan, kita lakukan muamalah gadai kepada orang kafir, tidak mesti muslim ya, tetapi ingat syaratnya itu harus dengan sesuatu yang boleh diperjualbelikan dalam Islam ya. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, nih yang ketiga, catat ya. La yalzamur rahnu illa bil qabdi ya. Tidak ada rohan, apa tadi rohan? Gadai. Tidak ada barang gadai illa bil qabdi, kecuali dengan serah terima. Ya. Jadi ar-rohannya tadi, ar-rohnunya tadi, barang gadaian tadi pun harus ada serah terima. Ya, si ar-rohin itu nih ar-rohin, lihat nih tulisan ar-rohin. Ar-rohin itu adalah si pemberi gadai atau yang berhutang. Ya, yang berhutang. Sebentar ya. Ar-rohin. Ya, agak ini ustazah ar-rohin dengan murtahin ya. Sebentar. Ya. Ini si pemberi hutang, yang berhutang. Sebentar ya anak-anak ustazah. Biar lebih jelas kita lihat syarah dari kitab ini. Ya, jadi tidak ada barang gadaian kecuali dengan serah terima. Jadi barang gadaian tadi harus ada serah terima. Si peminjam harus memberikan barang gadaiannya dengan yang memberikan pinjaman. Nggak boleh, ya udah saya gadaikan emas saya itu yang ada di lemari, silakan. Tetapi emasnya nggak diberikannya, masih disimpan olehnya dalam lemari, maka tidak boleh seperti itu. Harus benar-benar ya si peminjam ya, ar-rohin ini si peminjam ya, si peminjam ar-rohin. Nah, jadi si peminjam harus benar-benar memberikan barang gadaiannya kepada orang yang memberi pinjaman. Barang yang dipinjam itu harus berada di tangan orang yang meminjam. Kalau rumah ustazah berarti harus diangkat rumahnya? Ya tidak. Kalau rumah berarti surat rumahnya, kunci rumahnya ya, yang menjadikan simbol barang gadaian tersebut. Kalau mobil ya STNK-nya, BPKB-nya, ya kan, kuncinya itu harus diserahkan kepada si pemberi hutang. Nah, itu yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, yang keempat, nama urrohni wa kasbuhu wa arsyul jinayati alaihi mulhaqun bihi wa ma'unatuhu ala rohin wa kafanuhu wa ujratu makhzanih. Nah, bertumbuhnya barang gadaian ya, berkembangnya barang gadaian ya, dan hasilnya ya arsyul jinayah, dan keuntungan barang gadai tersebut ya, kita lompat ke sini, wa ma'unatuhu 'alar rohin, tanggungannya ya, bebannya, tanggungannya itu adalah kewajiban si pemberi, si
orang yang berhutang. Maksudnya misalkan ya, misalkan yang dia gadaikan itu adalah sapinya, ya, sapinya 2 ekor. Nah, maka biaya perawatannya, ya, biaya makannya, ya, itu adalah tanggungan si orang yang berhutang, ya, bukan yang pemberi hutang. Kasihan kali, udah dia memberikan hutang terus dia disuruh rawat sapinya, cari rumputnya lagi, seperti itu, biaya makannya enggak. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh barang gadaian tadi adalah menjadi tanggungan yang berhutang, tanggungan orang yang berhutang. Begitu juga misalkan dia sapi, ya kan, sapi tadi. Sapi tadi kan memiliki susu gitu ya. Nah, susunya itu juga masih miliknya orang yang berhutang. Nah, tetapi orang yang memberikan hutang boleh, ya, boleh mengambil air susu sapi tadi, ya, tentunya atas kesepakatan mereka berdua. Nah, dan ujratu makhzani, biaya penyimpanannya, biaya penyimpanan, kayak rumah, ya, dia gadaikan rumahnya. Nah, dan lalu biaya rumahnya, biaya listriknya yang terus berjalan, airnya yang terus berjalan, uang pajaknya, nah itu menjadi tanggungan orang yang berhutang, bukan si pemberi hutang, bukan ya, bukan si pemberi hutang. Nah, ini yang keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima, wa huwa amanatun fi yadil murtahin. Barang gadaian itu adalah amanah yang berada di tangan si pemberi hutang nih. Murtahin artinya pemberi hutang. Kalau rohin yang berhutang. Kalau rohin orang yang berhutang, murtahin pemberi hutang, ya. Ar-rohnu tadi, ar-rohnu barang gadaiannya. Wahua ar-rohnu wahua, barang gadaian itu adalah menjadi amanah di tangan yang memberi hutang, ya, tanggung jawab dia yang harus menjaga, ya, jangan sampai rusak atau jangan sampai hilang, ya, seperti itu. Nah, inilah dia. Oke, yang ketujuh, yang ketujuh apa yang keenam ya, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti yang keenam. Catat yang keenam. Wa in rohana indathnaini syai'an fawaffa ahaduhuma, ya, fawaffa ahaduhuma aw rohana syai'an fastaufa min ahadihima infakka fi nasibi. Nah, ini yang keenam ya, sampai titik. Nah, jika yang digadaikan indathna ini milik 2 orang atau lebih, ya, milik 2 orang. Fawaffa ahaduhuma, maka salah satunya melunasi milik salah satunya adalah untuk mencukupi hutangnya. Misalkan maksudnya dia itu menggadaikan emas 10 gramnya itu, tetapi emas 10 gramnya itu nggak milik dia sendiri, milik berdua atau milik bertiga. Nah, akan tetapi jika barang gadaian tadi dijual, ya, bagian dia mampu melunasi hutangnya. Nah, setelah dijual dan telah dilunasi hutangnya, milik bagian yang lain ya dikembalikan kepada yang lain. Seperti itu. Maka boleh, ya, boleh menggadaikan sesuatu barang, sesuatu harta yang milik bersama, yang milik bersama. Tetapi harus bagian-bagiannya, ya, bisa menutupi hutangnya nanti. Ya, ini yang ketujuh. Wa in rohana indathnaini syai'an fawaffa ahaduhuma aw rohanahu syai'an fastaufa min ahadihima infakka fi nasibih. Nah, inilah dia
bab ar-rahan ya, bab ar-rahan yang nanti ada kelanjutannya. Nah, di pertemuan kali ini cukup kita membahas ini saja, ada 6 poin ya, 6 poin yang Ustazah mau kalian catat ya, dan alhamdulillah Ustazah Masya Allah sekali kepada anak-anak kelas 8 ini, yang A maupun yang B sangat antusias ya, sangat rajin mengirimkan foto catatannya yang memang benar-benar dicatat poin-poin seperti yang Ustazah sebutkan. Alhamdulillah, semoga anak-anak Ustazah itu ilmunya, tulisannya diberkahi oleh Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak Ustazah ya, ini kembali catatan ya untuk memotivasi kalian. Keberkahan ilmu itu nak tidak mesti kita rasakan saat ini juga ya. Kita belajar langsung dapat berkahnya, bisa pinter, mudah menghafal ya, dan lain-lainnya. Enggak. Berkah ilmu yang kita pelajari itu bisa kita rasakan mungkin di kemudian harinya ya. Di kemudian saat sekarang kita sedang belajar ini enggak merasakan keberkahannya mungkin ya. Mungkin kita enggak bisa merasakan apa sih berkah ilmu yang udah saya tulis, yang saya bersungguh-sungguh, yang saya hafal, saya kok nggak merasakan. Bisa nanti di kedepannya ya, dan bentuk berkahnya itu nggak bisa kita tandai, nggak bisa kita patokkan ya. Saya mau berkah ilmu saya ini, saya langsung jadi anak yang pintar ya, yang hafalannya kuat, yang bisa langsung jadi ustazah atau jadi pendakwah, enggak. Dan enggak hanya berkah ilmu tadi, enggak hanya kita rasakan pada diri kita saja, bisa pada keluarga kita ya, karena kalian bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu, menghafalnya dan mengamalkannya, maka keberkahannya bisa berimbas kepada orang tua kalian ya. Hubungan ayah dan ibu kalian semakin adem, semakin manis kayak gitu ya. Rumah tangganya dijauhi dari kejelekan-kejelekan ya. Usaha ayah dan ibu kalian lancar terus, Masya Allah, seperti itu. Adik-adik kalian itu jadi baik-baik, tidak menyusahkan orang tua. Nah, itu termasuk bentuk keberkahan. Atau nanti di kedepannya ya, jalan kalian menuntut ilmu itu lancar, dari jenjang SMP, SMA, lalu kalian bisa lanjut kuliah ya, S1, S2. Nah, bisa jadi itu keberkahan dari ilmu yang kalian usahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi keberkahan ilmu itu anak-anak ustazah nggak bisa kita minta cepat ya, langsung sekonyong-konyong kita rasakan berkahnya, itu tidak harus seperti itu ya. Bisa nanti di kedepannya ya, wallahu alam. Nah, jadi ini tetap kalian catat ya, yang poin-poin ustazah tujukan tadi, ustazah garis bawah tadi kalian catat. Nah, yang mau memfotokannya ke ustazah boleh, ustazah terima. Nah, kalau mungkin tidak sempat atau udahlah minggu lalu kan udah difotokan, maka minggu ini tidak difotokan juga tidak mengapa, karena ini tidak wajib hukumnya. Oke, kita tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.